Mereka tempat tinggal mereka diteror, saudara. Ada yang dikirimi kepala babi, ada yang dikirimi bangke, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Uti Channel dimanapun berada, semoga diberikan keberkahan, ya, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagi rame nih ya, seorang aktivis ya, konten kreator menyuarakan keberadaan ataupun ya tentang ini bencana di Aceh dan bencana ya yang sekarang terjadi. Ini wajar toh ya, seorang ya istilahnya masyarakat itu sendiri ya menyuarakan kegelisahannya, menyuarakan apa yang terjadi yang sebenarnya kepada pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak pemerintah ya dalam menangani ya bencana ya yang terjadi ini. Wajar saja ya. Jadi janganlah ya dikritisi ataupun ya semacam ada permasalahan di lapangan yang tidak sesuai ya dengan orang-orang ya yang dibantu dalam masalah bencana ini. Wajar ya kalaupun dikritisi oleh para kreator ya atau para pemerhati lah bencana itu sendiri, karena tidak sesuainya di lapangan ataupun ya ini kan sudah benar-benar ini istilahnya bencana ini bukan bencana yang kecil ya, tapi ini bencana yang benar-benar memakan banyak korban, memakan banyak tempat tinggal pun ya, hingga banyak yang rata lah dengan tanah. Bahkan ini ya banyak yang terjadi di lapangan ya, bantuan tidak sampai ya kepada yang tertujunya, bahkan banyak yang tersendat di jalan. Ini banyaklah polemik-polemik yang seperti ini di lapangan yang terjadi ya. Ini pada pemerintah, pada instansi-instansi terkait ini, kalau namanya bencana lah istilahnya harus benar-benar fokus kepada bencana itu sendiri. Ini bahkan ada ini ya, masa ya mau mengirimkan bencana ditahan karena surat-suratnya karena belum lengkap katanya. Ini kalau namanya bencana, penyaluran bencana itu langsung sajalah, tidak harus diperiksa itu surat-surat ataupun dari mananya ya, pengiriman langsung saja berikanlah. Kasihan masyarakat ya, banyak yang kelaparan ini menunggu uluran bantuan kita yang tidak terkena bencana ya. Jadi janganlah ya, ini dalam bencana ini banyak polemik ini ya. Wajar toh kalau seorang aktivis ini ya menyuarakan tentang apa yang terjadi di lapangan, apalagi ini bencananya skala besar ya, sehingga di luar nurul ini, di luar nalar ini bencana sampai begitu banyaknya kayu-kayu gelondongan yang melintas itu. Itu dari manakah kayu-kayu tersebut itu kan? Ini wajar toh kalau seandainya pemerintah gercep ambil tindakan yang secepat mungkin untuk rakyatnya, biar rakyat kita ini tidak menderita lah. Sudah menderita ya dengan bencana ini ya, jangan sampai penderitaannya ini bahkan bertambah dengan tersendatnya ya bantuan, lambatnya bantuan. Ini yang tidak kita harapkan ya. Sebagai rakyat bangsa ini harus
Ya, rakyat bangsa ini kita harus benar-benar kita harus perhatikan keselamatannya. Ya, bahkan ini ya jiwanya juga, ancaman jiwanya, jangan sampai kelaparan nanti meninggal. Ini bahkan ini status bencana ini kan benar-benar skalanya skala besar. Ya. Jadi janganlah istilahnya dipilah untuk menerima bantuan ini. Kalau untuk bencana ini seluruhlah masukin bantuan. Yang penting kita bisa terselamatkan dengan bantuan ini. Apalagi ini bencana yang skala besar, bukan bencana kecil. Kenapa kok? Ya, kenapa masih punya gengsi ataupun apalah, sampai-sampai tidak mau ya bahwa ini bencana nasional, tidak mau menjadikan ini bencana nasional. Inilah benar-benar ya dalam menangani bencana. Jadi wajar toh kalau seandainya para pengkritisi ya, aktivis ini, karena melihat kondisi yang sesungguhnya di lapangannya para mereka ini, sehingga mereka ini menyurahkan aspirasinya, toh malah diteror. Ini siapakah yang meneror sampai keji ini orang-orang yang meneror seperti ini? Dilempari bangkai ayam, telur busuk, dicoret-coret mobilnya. Aduh, ini yang benar-benar ini ya, pihak kepolisian, aparatur negara, penegak hukum ini harus benar-benar ini ditindak orang ini. Jangan sampai dibiarkan. Ya, siapakah dalangnya sesungguhnya? Masa yang menyuarakan aspirasi rakyatnya sendiri sampai diteror seperti ini, mau dibungkam suaranya, ya. Aduh, ada ancaman harus tutup mulut katanya. Ini yang sungguh benar-benar kejam ini, ya. Kejam ini orang yang menyuruhnya nih. Benar-benar ini harus diusut tuntas ini, siapakah dalang di balik semua ini. Dan ini pun ya, sangat di Habib Rizik pun angkat bicara terkait masalah ini. Beliau pun geram ya dengan kelakuan tingkah orang-orang yang ingin membungkam lah ya aktivis ini ya, yang menyuarakan aspirasi rakyatnya, membela rakyatnya ya. Coba ya kita simak saja ya bagaimana ini beliau ya geram dengan kelakuan orang-orang yang biadab ini, orang-orang ya ingin benar-benar ini sampai ingin membakar ya, sampai melempar bom molotov. Coba kita simak nih ya Habib Rizik Syihab. Ada beberapa aktivis yang sedang bela bencana. Beberapa orang di antara mereka kemarin ada kejadian, rumah mereka, tempat tinggal mereka diteror, saudara. Ada yang dikirimi kepala babi, ada yang dikirimi bangke, ada yang dikirimi darah, ada yang rumahnya dilempari bom molotov, saudara. Kita nggak tahu siapa itu yang kerja, siapa itu yang suruh. Tapi yang jelas mereka biadab. Biadab. Aktivis-aktivis menyuarakan kebenaran. Kenapa mereka diganggu? Kenapa mereka dipersalahkan? Kenapa mereka diteror? Berarti ada yang nggak beres di bencana tersebut, saudara. Kurang ajar. Saya tantang mereka itu semua, saudara. Yang ngancam, yang intimidasi, yang teror. Hei, saya bicara tentang Aceh. Mau apa kalian? Saya bicara tentang bencana Sumatera Barat, bencana Sumatera Utara. Saya bersama rakyat. Ada apa? Kalian mau teror? Kalian mau intimidasi? Kalian mau bunuh? Hari Ahad besok sore setelah pengajian rutin di Markas Syariat Petamburan, saya undang nih semua. Insya Allah hari Ahad besok jam 8 pagi sampai jam 12 di Petamburan itu ada majelis taklim rutin plus kita ada seminar. Seminar soal tadi temanya, saudara, deliberalisasi dan deradikalisasi melalui aswajaisasi. Saudara, apa itu deliberalisasi? Apa itu deradikalisasi? Nanti akan dijelaskan. Apa itu aswajaisasi akan dijelaskan. Ada 3 doktor yang kita undang, saudara, dan 1 doktor sebagai yaitu daripada moderatornya. 3 doktor yang kita undang, Profesor Doktor Saudara Muhammad Baharun, saudara. Nah, insya Allah beliau akan ikut hadir. Beliau dulu lama duduk di majelis ulama kita
Yang kedua adalah Profesor Dr. Hamid Zarkashi, rektor universitas yang ada di Gontor, saudara. Beliau termasuk anak daripada pendiri Gontor. Nah, beliau kawan saya dulu waktu kuliah di Malaysia saat mengambil S2, saudara. Kemudian yang ketiga Profesor Dr. Adenin Armas, saudara. Nah, beliau ini yang ketiga murid daripada Profesor Najib Alatas. Jago kalau soal perang pemikiran, saudara. Nah, sengaja kita undang nih dokter-dokter, nanti bicara apa itu deliberalisasi, apa itu deradikalisasi, apa itu aswajaisasi. Nah, di antaranya seperti yang saya jelaskan tadi, cuman dengan bahasa yang lebih ilmiah, dengan bahasa akademisi, dengan rujukan-rujukan yang jelas. Moderatornya saya punya mantu, yaitu Dr. Habib Hanif Al-Attas. Habib Hanif Al-Attas 3 bulan yang lalu telah berhasil ikut ujian S3-nya dan sudah memperoleh gelar doktor. Ijazahnya asli, bukan palsu, Bu ya. Bu, Pak, ini saya undang dokternya semua ijazahnya asli, bukan palsu, bukan. Ini ijazah asli semua, bukan dokter karbitan, bukan dokter hadiah juga, bukan. Dokter dengan menulis disertasi diuji. Alhamdulillah. Nah, saya undang semua, saya akan buka acara tersebut, saudara. Kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang di Petamburan. Nah, insya Allah sorenya, saudara, ba'dal maghrib, saya dengan rombongan, saudara akan berangkat ke Aceh. Kita ingin keliling di Aceh dan kita ingin terus lanjutkan perjalanan ke Medan. Di Medan juga kita keliling sampai kita Tapanuli sana. Kemudian kita akan lanjutkan juga perjalanan ke Sumatera Barat, saudara, ke Bukit Tinggi, ke Agam, tempat-tempat yang terjadi bencana. Karena saudara, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, saudara, sudah mendirikan lebih dari 200 dapur umum, 200 titik dapur umum di seluruh tempat bencana yang terjangkau oleh relawan kita. Saudara, kita bikin dapur umum, kita lagi mengusahakan bangun hunian sementara, kita bangun MCK darurat, klinik darurat, sekolah darurat, saudara. Nah, itu semua sedang kita perjuangkan, karena nanti setelah liburan Januari ini anak-anak sekolah kan masuk sekolah lagi, sekolahnya udah rusak, sekolahnya udah hancur. Nah, terus mau pendidikan bagaimana? Masa ditunda setahun? Enggak. Kita sediakan tenda pendidikan, mereka bisa sekolah, mereka bisa dapat ujian, dapat rapot, dapat ijazah. Saudara, tetap pendidikan harus lanjut. Jadi Aceh bukan jangka pendek, ini kerja jangka panjang. Dulu kami pernah kerja di Aceh tahun 2004 ketika terjadi tsunami, 4 tahun baru selesai. 4 tahun baru bersih, relawan FPI sudah pulang semua. 4 bulan pertama itu yang kerja habis-habisan. 2 tahun lumayan agak berat. Masuk ke tahun 3 atau 4 sudah agak ringan. Tahun keempat sudah bisa kita lepas, saudara. Orang-orang Aceh sudah kembali ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing, sehingga Banda Aceh Melabu hidup kembali sebagai perkampungan yang hidup seperti tidak pernah ada bencana. Nah, karena kami pernah pengalaman di sana seperti itu, besok kami mau coba apa yang pernah dulu kami lakukan lagi. Dan ini cakupan wilayah yang rusak lebih dari tsunami 2004, saudara, lebih. Walaupun korban yang mati lebih banyak di tsunami 2004. Itu hampir 150.000 yang meninggal dunia, saudara. Mayat yang dikumpulkan oleh FPI saja relawan gak kurang dari 100.000 mayat. Dan saya, istri, saudara, almarhumah yang sudah meninggal dunia, serta beberapa kawan, kita duduk di sana sampai 4 bulan. Kita tinggal dalam tenda, di dalam komplek kuburan makam pahlawan. 4 bulan, kita lihat sudah bersih, baru saya pulang. Tapi relawan gak boleh pulang dulu. Separuh kita pulangkan, separuh kerja terus. Karena banyak kerjaan-kerjaan yang belum selesai. Nah, besok, insya Allah, saya dengan kawan-kawan akan datang ke sana, kontrol bagaimana kita punya dapur, apa perlu diperpanjang, apa perlu ditambah. Terus kita mau lihat juga, ada relawan-relawan kita tuh angkat beras, jalan puluhan kilo, baru sampai ke kampung yang jembatan putus, saudara. Nah, kadang-kadang makanan itu mesti kita lempar dulu. Bagaimana caranya itu beras bisa ke seberang sungai dulu. Nah, itu kita gunakan tambang, tali, dan lain-lain, saudara. Nah, jadi sekali lagi kita mau kontrol semua daripada dapur-dapur yang sudah kita bangun. Kita mau lihat apa yang bisa kita lakukan ke depan. Nah, kemarin saya dapat pertanyaan dari seluruh posko FPI yang ada di Aceh. Karena masyarakat bertanya, FPI bagaimana nih hukumnya? Ini kayu-kayu gelondongan banyak, kita potong-potong aja buat kita bikin rumah. Nah, karena kan rumah mereka hancur dengan kayu-kayu gelondongan, saudara. Hancur lebur. Tapi karena mereka orang-orang beragama, nanya dulu, mau tahu boleh gak nih, saudara? Nah, mereka tanya ke bupati-bupati mereka. Bupati mereka lapor ke pusat belum kasih jawaban, saudara. Nah, saat itu saya sudah berikan jawaban ke semua posko. Kalau pemerintah menanggulangi bencana dengan baik, tertib, fokus, serius, rapi, semua diganti rugi, rumah dibangunin, saudara, mereka bisa kerja seperti sedia kala, maka ikuti aturan pemerintah. Kalau pemerintah bilang jangan diambil, jangan diambil. Kalau pemerintah bilang ambil sebagian, ambil sebagian. Kalau pemerintah bebaskan, ambil semua, ambil. Itu kayu-kayu gelondongan. Tapi kalau pemerintah nggak ngurus, nggak serius,
nggak fokus, banyak orang kelaparan. Akhirnya yang mati kelaparan lebih banyak daripada yang mati kena air atau lumpur. Kalau pemerintah nggak jelas, ini bantuan turunnya kapan, rumah mereka kapan dibangun, nggak jelas, saudara. Maka saya sampaikan ke pos-pos ke FPI di Aceh, di Sumatera, ambil itu kayu semuanya, ambil, beli senso, beli alat potong, saudara. Potong itu kayu, bikin balok, bikin kaso, bikin papan, bikin rumah, saudara. Bikin pintu, bikin jendela dari kayu, bikin rumah buat orang-orang yang rumahnya hancur, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sampai hari ini pemerintah pusat belum kasih sikap, tapi Gubernur Aceh sudah mengeluarkan pernyataan. Rakyat saya yang nggak punya rumah mau bangun rumah lagi, ambil lagi itu kayu-kayu gelondongan. Ambil lagi itu kayu-kayu gelondongan, potong buat bangun rumah lagi, saudara. Nah kalau Gubernur Aceh sudah nyatakan begitu, rakyat nggak usah ragu-ragu lagi, kerjain aja. Nah soal nanti pusat nggak setuju, saudara, ya pusat nggak setuju mesti jelas dong, nggak setuju ya kenapa? Kenapa? Anda sudah turunkan semua bantuan, Anda mau bangun itu rumah mereka, ini udah sebulan lebih, udah 30 hari lebih, Anda udah kasih itu duit, Anda udah bereskan itu kampung-kampung mereka yang hancur lebur. Bahkan ada pengusaha datang bawa eskavator, saudara, kirain mau bantu masyarakat singkirin kayu-kayu gelondongan, ternyata bukan, nyari kayu gelondongan yang ada nomornya. Oh ini nomor perusahaan saya, oh ini punya pabrik saya, itu yang mau diambil dinaikin truk, dia mau bawa pulang, kan kurang aja, saudara. Mestinya yang begini ditangkap, sita harta dibagikan ke orang-orang yang kena bencana, betul? Takbir. Jadi tolong doakan supaya kami bisa ke sana dengan aman selamat. Dan terakhir, saudara, ada beberapa aktivis yang sedang bela bencana. Beberapa orang di antara mereka kemarin ada kejadian, rumah mereka, tempat tinggal mereka diteror, saudara. Ada yang dikirimi kepala babi, ada yang dikirimi bangke, ada yang dikirimi darah, ada yang rumahnya dilempari bom molotov, saudara. Kita nggak tahu siapa itu yang kerja, siapa itu yang suruh. Tapi yang jelas mereka biadab. Biadab. Aktivis-aktivis menyuarakan kebenaran. Kenapa mereka diganggu? Kenapa mereka dipersalahkan? Kenapa mereka diteror? Berarti ada yang nggak beres di bencana tersebut, saudara. Kalau itu betul-betul musibah, saudara, murni memang musibah karena hujan, saudara, nggak ada ketakutan untuk dibongkar apa sebabnya, saudara. Tapi memang ada penjahat yang menggundulkan hutan, yang membuat tanah longsor, yang membuat banjir besar, yang mengakibatkan orang korban nyawa, korban harta. Takut ini dibongkar, takut terbongkar, takut ditangkap, mereka kejar siapa saja yang bicara tentang bencana. Kurang ajar. Saya tantang mereka itu semua, saudara, yang ngancam, yang intimidasi, yang teror. Hei, saya bicara tentang Aceh, mau apa kalian? Saya bicara tentang bencana Sumatera Barat, bencana Sumatera Utara. Saya bersama rakyat. Ada apa? Kalian mau teror? Kalian mau intimidasi? Kalian mau bunuh? Kurang ajar. Begitu saya ajak semua saudara, jaga para aktivis kita. Jaga tuh para aktivis kita yang menyuarakan kebenaran. Jangan diganggu. Mereka menyuarakan kebenaran, mereka bela rakyat. Ini bagaimana ganti ruginya? Mereka bela kebenaran, kenapa hutan digunduli? Jangan begitu dong. Nah, jadi saudara, itu yang saya mau sampaikan. Jadi insya Allah saya tidak sendiri. Beberapa pengurus dari FPI akan ikut, ada dokter juga mendampingi saya karena saya baru selesai operasi, masih pemulihan, jadi harus ada dokter yang terus mendampingi saya di setiap perjalanan. Maka itu kepada hadirin hadirat dimanapun Anda berada, termasuk yang mendengarkan rekaman ini, tolong dimaklumi, kadang-kadang ada acara yang saya nggak bisa datang karena kalau pasca operasi nih penyakit datangnya bisa mendadak. Kadang-kadang kita udah siap, saudara, udah pakaian, udah mau jalan, tahu-tahu diserang penyakit, nggak bisa jalan. Nah, jadi ada beberapa acara saya nggak bisa datang, digantikan oleh para menantu saya, ada Habib Hanif, Habib Muhammad bin Hussein, Habib Husin Segaf dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang digantikan oleh kawan-kawan saya, ada Kiai Sobri, ada Kiai Awid, saudara. Alhamdulillah. Cuman saya perlu menyampaikan di sini permohonan maaf bagi yang sudah ngundang. Mereka udah masang foto lagi di baliho, akan dihadiri oleh Habib Rizik. Ternyata Habib Rizik nggak datang. Nanti kesian, nanti umat pikir dia bohong. Oh ini panitia ngebohong nih. Enggak undang Habib tapi ternyata dia pasang foto. Enggak begitu. Banyak di antara mereka memang udah undang saya. Mereka memang saya udah janjikan akan datang. Mereka berhak untuk pasang foto tersebut di baliho. Hanya sayanya yang berhalangan. Ini kejadian nih 3 bulan terakhir. Saya jarang ceramah. Kadang-kadang ceramah sehari seminggu sakit. Ceramah 2 hari 2 minggu sakit ya, Pak. Tapi alhamdulillah minggu ini, sepekan ini sudah dari kemarin pagi siang malam saya ngisi, hari ini begitu juga. Alhamdulillah. Ini berkat doa daripada Abuya, itu Kiai Haji Munawir asli, saudara, yang ketemu di mana-mana selalu saya minta doanya. Kiai doain, Kiai di majelis-majelis bacain Fatihah, doain biar saya ini dapat tamam sehat wal afiyah. Nah karena saudara-saudara kita di Aceh juga udah menanyakan mana Habib Rizik, yang di Sumatera juga Sumatera Barat nanya mana Habib. Ini masyarakat kami ini butuh support, butuh nasihat, kita pengen istighosah bareng sambil kita duduk bareng apa yang kira-kira bisa kita bantu, saudara. Nah karena itu saya mau tanya sebagai penutup, semua siap bantu Aceh?
siap bantu Sumatera Utara, siap bantu Sumatera Barat, siap bersatu, takbir, sallu ala nabi. Teman-teman, pagi ini Sally baru keluar dari tempat tinggal dan Sally mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sally juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sally belum buka ini isinya apa. Dan di depan harus ya. Ternyata mobil juga dicoret atau dipilok warna merah begini, dan di samping juga. Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini. Terus diusut tuntas ini ya, jangan sampai dibiarkan ya. Ini harus saya tekankan sekali lagi. Saya itu mengkritik pemerintah itu tujuannya agar pemerintah agar lebih baik, Mas. Dan saya juga nggak selalu mengkritik juga. Yang bagus juga saya sampaikan pujian juga kepada pemerintah. Jadi saya secara objektif mengkritisinya. Yang baik saya katakan baik, yang buruk saya katakan buruk. Dan saya tidak pernah mengeksploitasi bencana alam. Itu satu yang harus digarisbawahi. Bahkan saya ke Aceh ngasih bantuan dana pribadi saya sendiri, tidak saya eksploitasi. Padahal kondisi Aceh begitu parah. Gitu. Saking saya menjaga kondisivitas Republik ini. Tapi juga saya bingung juga kenapa saya diteror gitu loh. Saya menyampaikan kritik saya secara objektif. Saya tidak mengeksploitasi apapun, apalagi yang dari zaman waktu demo bulan Agustus lalu sampai bencana alam saat ini. Saya mau sampaikan yang baik-baik, yang positif-positif, ya kan? Dan yang saya sampaikan, kritik yang saya sampaikan ini keresahan orang banyak gitu loh. Misalnya saya mengkritik terkait PGN. Saya uji loh, ini program Pak Presiden saya setuju. Ini kan ekonomi. Ya, semua itu ya pasti geram lah ya. Masyarakat melihat seperti ini. Toh yang menyuarakan ya kenyataan di lapangan kok jadi sasaran ya, jadi sasaran teror, ingin membungkam. Ini siapa ini sebetulnya ya? Maulah jangan, istilahnya kalau dikritik itu justru harus lebih baik ya, bukannya malahan diancam, diteror ya. Jangan tidak menerima kritikan, harus menerima kritikan ya, biar lebih baik lagi kinerjanya di lapangan. Kasihan ya, orang yang sedang kesusahan ya, sedang mengalami bencana ya, tempat tinggalnya pun tidak ada, bahkan kerabatnya yang lain sudah pada meninggal ya. Ini harus benar-benar dipikirkan, ini kemanusiaan. Bencana ini bencana, bukan yang bencana yang kecil, ini bencana yang besar ya. Kita harus benar-benar peduli ya kepada orang-orang yang ingin menyuarakan lebih baik lagi, bukannya ya diteror ya, mau dibungkam ya suaranya, suara kebenarannya di lapangan. Justru harus introspeksi ya, biar lebih baik lagi. Janganlah ya, ini harus benar-benar orang ini diusut tuntas ya, jangan sampai dibiarkan ya orang ini, apalagi ini dalangnya siapa nih di balik semua ini ya. Kalau memang tidak terima, sudahlah tidak terima, jangan sampai ya meneror, apalagi ini ingin ya melemparkan bom molotov. Itu sudah di luar, aduh ya, melanggar hukum itu ya. Janganlah ya, kepada pihak yang terkait ya, pihak yang berwajib menegak hukum, tolonglah ini diusut ini ya, siapakah di balik semua ini. Jangan sampailah ada orang-orang yang peduli ya
peduli ini orang-orang yang peduli, ya aktivis yang peduli. Kok malahan ya ingin dicelakai? Ini janganlah ya. Kasihan itu, kasihan orang-orang yang sedang mengalami bencana di sana. Kita harus semua turun tangan membantu mereka. Kesusahan, mereka sedang mengalami kesusahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.